Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang metode transportasi menentukan solusi optimal dengan metode modifikasi distribusi atau MODI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Arita Selin Ulin, mahasiswa semester 4, Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam perhitungan metode distribusi ini, perhitungan koefisien bersama tujuan didasarkan pada hubungan primal dual, sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini ada sumber, di sini ada tujuan, di sini ada supply, di sini ada kapasitas. Saat ini kita akan menentukan solusi optimal, maka sebelumnya kita akan menentukan solusi awalnya dulu. Pada metode transportasi ini ada beberapa metode solusi awal. Yang pertama, metode sudut barat laut atau North West Corner atau NWC. 2. Metode biaya terkecil. 3. Metode pendekatan Vogels atau Vogels Approximation Method. Saya akan mencontohkan dengan metode sudut barat laut. Coba perhatikan pada perubahan primalnya, yaitu meminimumkan fungsi tujuan Z terhadap pembatas-pembatasnya. Nah, kalau untuk dual itu memaksimumkan fungsi tujuan W dengan pembatas-pembatasannya. Dan untuk maksimisasi, solusi optimal akan tercapai pada UI tambah VJ min CIJ besar sama dengan 0. Dan untuk minimisasi akan tercapai jika UI tambah VJ min CIJ kurang dari sama dengan 0. Coba kita perhatikan sebuah kasus ini. Saling mendirikan sebuah perusahaan yang terbagi menjadi 3 pabrik di 3 kota berbeda dan memproduksi makanan yang dikemas. Produk dari ketiga pabrik ini didistribusikan ke 5 gudang terdekat di 5 kota daerah pendistribusian. Biaya pengangkutan per dus dalam ratusan rupiah. Jumlah suplai pada masing-masing pabrik dalam ribu dus. Setiap hari ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nah, dapat kita lihat pada pabrik A, pada gudang 1 di kota pertama itu berisi 2, pada gudang 2 di kota kedua berisi 5, pada gudang 3 di kota 3 berisi 6, pada gudang 4 di kota 4 berisi 3, pada gudang 5 di kota 5 berisi 5 dengan suplai 500. Begitupun dengan B di pabrik B dengan di pabrik C. Nah, pada gudang 1 kapasitasnya 300, pada gudang 2 kapasitasnya 400, pada gudang 3 kapasitasnya 200, pada gudang 4 kapasitasnya 300, pada gudang 5 kapasitasnya 200. Kita masuk ke iterasi pertama. Pada iterasi ini kita akan memfokuskan pada barang yang didistribusikan pada pabrik di 5 kota berbeda tadi. Nah, kita kotak-kotakin di sini. Kemudian kita masuk ke iterasi 2. Nah, di sini kita akan menentukan solusi awal. Yang pertama, kita akan mengisi kotak kosong mulai dari ujung kiri atas atau sudut barat laut. Nah, di sini kemudian kita bergerak ke sebelah kanan. Jika suplainya ini masih tercukupi, karena jumlah suplai pada sumber I dan jumlah permintaan pada sumber J tidak boleh dilebihi, nggak boleh ngelewatin itu. Nah, kita di sini boleh isi 300 karena kita dapat lihat kapasitas pada gudang 1 itu 300. Kemudian karena suplainya masih mencukupi, kita akan bergerak sebelah kanan, yaitu kita akan mengisi 200 supaya suplainya mencukupi, karena 300 tambah 200 sama dengan 500. Kemudian kita masuk ke iterasi yang ketiga. Karena tadi sudah mencukupi, kita bergerak ke bawahnya. Kita dapat lihat bahwa kapasitas di gudang 2 itu 400, karena tadi atasnya udah ada 200, maka di sini kita boleh isi 200. Kemudian kita akan bergerak ke sebelah kanan. Karena suplainya di sini 300, kita boleh diisi di sini 100 sehingga sudah memenuhi suplainya. Masuk ke iterasi yang keempat, kita akan bergerak lagi ke bawah
karena tadi suplainya sudah tercukupi. Nah, di sini kapasitas pada gudang 3 yaitu 200, karena sebelumnya sudah ada 100, maka di sini kita boleh isi 100 sehingga kapasitasnya tercukupi. Kemudian kita bergerak ke sebelah kanan dan kita lihat kapasitas 300, maka kita boleh isi di sini 300. Kita bergerak ke sebelah kanan lagi karena suplainya masih mencukupi. Kita boleh isi 200 karena kapasitas pada gudang 5 itu 200. Kemudian sehingga suplainya tercukupi yaitu 600. Nah, di sini kita sudah menemukan kan solusi awal dengan metode sudut barat laut seperti ini. Nah, kemudian kita akan masuk ke metode distribusi. Pada iterasi yang pertama, kita dapat lihat bahwa sel basisnya itu sel 11, 12, 22, 23, 33, 34, 35. Nah, maksudnya di sini adalah yang kita isi tadi, yang kotak-kotak yang kita isi tadi, 11 baris 1 kolom 1, 12 baris 1 kolom 2. Nih, 22 baris 2 kolom 2, 23 baris 2 kolom 3, 33 baris 3 kolom 3. Terus 34 nih baris 3 kolom 4. Terus 35 baris 3 kolom 5. Nah, untuk penentuan sel masuknya untuk setiap sel basis itu kita sudah dibekali rumus UI tambah VJ sama dengan CIJ. Nah, tadi kan 11, berarti U1 tambah V1. Nah, sama dengan CIJ. Nih. Di sini 2. Maka di sininya 2. Terus 1 2 berarti baris 1 kolom 2. U1 tambah V2 sama dengan U1 tambah V2 di sini 5. Kemudian kita masuk ke 22. Berarti U2 tambah V2 sama dengan nih di sini 10. Terus kita masuk ke 23. Berarti U2 tambah V3 sama dengan nih di sini 3. Terus kita masuk ke 33. U3 tambah V3 sama dengan U3 tambah V3 nih sama dengan 6. Terus kita masuk ke 34. U3 tambah V4 sama dengan U3 sama V4 nih 6. Terus kita masuk ke 35. U3 tambah V5 sama dengan U3 V5 sama dengan 4. Nah, kemudian kita memisalkan U1 nya sama dengan 0. Kita substitusikan U1 sama dengan 0, maka kita akan menghasilkan V1 sama dengan 2. Kita substitusikan U1 sama dengan 0, maka kita akan menghasilkan V2 sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan V2 sama dengan 5, maka kita akan menghasilkan U2 sama dengan 5. Kemudian kita akan substitusikan U2 sama dengan 5, maka kita akan menghasilkan V3 sama dengan min 2. Nah, kemudian kita substitusikan lagi V3 sama dengan min 2, maka kita akan menghasilkan U3 sama dengan 8. Kemudian kita dapat juga mensubstitusikan U3 sama dengan 8, sehingga kita akan menghasilkan V4-nya sama dengan min 2. Kemudian kita bisa substitusikan kembali U3 sama dengan 8, sehingga kita akan menghasilkan V5 sama dengan min 4. Nah, untuk setiap non basis, kita sudah dibekali rumus yaitu CPQ tambah UI tambah VJ min CIJ. Non basis dapat kita lihat dari kotak-kotak yang nggak kita isi. Nah, di sini yang kita isi. Nah, baris 1 kolom 3 jadinya 13, baris 1 kolom 4 jadinya 14, baris 1 kolom 5 jadinya 15, baris 2 kolom 1 jadinya 21, baris 2 kolom 4 jadinya 24, baris 2 kolom 5 jadinya 25, baris 3 kolom 1 jadinya 31, baris 3 kolom 2 jadinya 32. Nah, kita dapat memisalkan, kita sudah menghasilkan tadi kan yang di calon basis. Jadi kita selanjutnya mensubstitusikan CPQ-nya tadi, mensubstitusikan C13-nya, kan berarti berdasarkan rumus ini berarti U1 tambah V3 min C13
sama dengan kita U1 sama dengan 0 kita substitusikan, V3 sama dengan min 2 kita substitusikan, min C13 dari 1,3 yaitu 6, jadi min 6, hasilnya min 8. Terus lanjut ke C14, berarti U1 tambah V4 min C14. U1 kita substitusikan 0, V4 kita substitusikan min 2, C14 di sini dapat kita lihat hasilnya 3, sehingga akan dihasilkan min 5. C15, U1 tambah V5 min C15, U1 kita substitusikan 0, V5 kita substitusikan min 4, dan min C15 dapat kita lihat ini hasilnya 5, jadinya min 5, sehingga akan menghasilkan min 9. C21, U2 tambah V1 min C21, U2 boleh kita substitusikan 5 tambah V1 kita substitusikan 2 min C21, di sini dapat kita lihat hasilnya 6, jadi min 6, sehingga hasilnya sama dengan 1. C24, berarti U2 tambah V4 min C24, U2 kita substitusikan sama dengan 5, V5 kita substitusikan sama dengan min 4, C25 kita dapat mensubstitusikan di sini 7, jadi min 7, sehingga hasilnya min 6. C31, berarti U3 tambah V1 min C31, U3 boleh kita substitusikan 8, V1 kita substitusikan 2, min C31, 3,1, nah di sini 11, sehingga akan menghasilkan min 1. Kemudian C32, berarti U3 tambah V2 min C32 sama dengan U3 kita substitusikan 8, V2 kita substitusikan 5, dan min C32 dapat kita lihat di sini 5 jadi min 5, sehingga hasilnya 4. Nah, karena masih ada 2 sel non-basis yang hasilnya positif, dan karena tujuan optimisasi ini meminimalisasi biaya, maka tabelnya belum optimal. Sel masuk dengan nilai yang positif terbesar nih ada 8, yaitu di C32. Nah, artinya kita bakalan mengisi sel 32, maka biaya transportasinya itu bisa berkurang. Nih, kita masuk ke penentuan sel keluar. Untuk menentukan sel keluar, kita menggunakan loop tertutup. Maksudnya adalah harus berawal dari sel 32 dan berakhir pada sel 32 juga. Nah, dapat dilihat di sini loopnya itu dapat hanya satu doang kayak gini. Dapat dibentuk dari satu, yaitu C32, C33, C23 sama C22. Nah, karena sel di 32 ini akan diisi, maka hasil di 33 akan berkurang, di 23 akan bertambah, dan di 22 akan berkurang. Nah, jumlah yang dipindahkan itu harus sama dari setiap hasilnya ini. Sehingga kalau ini tadi kita tambah berarti hasilnya 100, kita kurang jadinya nggak ada, kita tambah jadinya 200, kita kurang jadinya 100. Nah, alokasi pada iterasi pertama dari pabrik A ke gudang 1 banyak 300 unit, kita kali dengan 2 hasilnya 600, terus kita kali lagi karena dalam ratusan ribu rupiah, kita kali ratusan ribu rupiah, sehingga hasilnya 60 juta ribu rupiah. Terus dari pabrik A ke gudang 2 sebanyak 200 unit, kita kali 5 hasilnya kan 1000, terus kita kali ratusan ribu rupiah, sehingga biayanya 100 juta rupiah. Dari pabrik B ke gudang 2 sebanyak 100 unit, kita kali sama 10 hasilnya kan 1000, karena dalam ratusan ribu rupiah kita kali, sehingga biayanya 100 juta rupiah. Dari pabrik B ke gudang 3 banyak 200 unit, kita kali sama 3 hasilnya 600, karena dalam ratusan ribu rupiah kita kali lagi, sehingga hasilnya 60 juta rupiah. Terus dari pabrik C ke gudang 2 sebanyak 100 unit, kita kali sama 5 kan hasilnya 500, terus kita kali lagi dengan ratusan ribu rupiah, sehingga biaya yang diperlukan 50 juta ribu rupiah.
Dari pabrik C ke gudang 4 sebanyak 300 unit. Dikali sama 6, 1.800. Karena dalam ratusan ribu rupiah, kita kali, sehingga biaya yang diperlukan itu 180 juta ribu rupiah. Kemudian dari pabrik C ke gudang 5 sebanyak 200 unit. Kita kali sama 4 sama dengan 800. Karena dalam ratusan ribu rupiah, maka biaya yang diperlukan 80 juta ribu rupiah. Total biaya, sehingga total biayanya 630 juta ribu rupiah. Karena hasil non basisnya masih ada yang positif, kita lanjut ke iterasi yang kedua. Nah, sel basisnya tadi kan yang kita isi, berarti di sini ada 11, 12, 22, 33, 32, 34, sama 35. Nah, sama kayak tadi, untuk setiap sel basis, rumusnya itu UI tambah VJ sama dengan CIJ. Berarti untuk yang 11, UI tambah V1 sama dengan 2. Yang di sini 2. UI tambah V2 sama dengan 5. U2 tambah V2 sama dengan 10. U2 tambah V3 sama dengan 3. U3 tambah V2 sama dengan 5. U3 tambah V4 sama dengan 6. U3 tambah V5 sama dengan 4. Nah, kita misalkan U1 sama dengan 0, substitusikan U1 sama dengan 0, maka V1 sama dengan 2. Substitusikan U1 sama dengan 0, maka V2 sama dengan 5. Substitusikan U2 sama dengan 5, maka U2 sama dengan 5. Substitusikan U2 sama dengan 5, maka V3 sama dengan min 2. Substitusikan V2 sama dengan 5, maka U3-nya sama dengan 0. Kita substitusikan U3 sama dengan 0, maka V4-nya sama dengan 6. Kita substitusikan U3 sama dengan 0, maka V5-nya sama dengan 4. Untuk setiap sel non basis itu yang nggak kita isi sama tadi, berarti 13, 14, 15, 21, 24, 25, 31, 33. Nah, kita udah dapat hasil dari pensubstitusian tadi. Ini hasilnya. Nah, untuk rumus sel non basis itu UI tambah VJ min CIJ sama dengan CPQ. Udah, berarti untuk C13 berarti U1 tambah V3 min C13 sama dengan 6, min 6. Jadi sehingga hasilnya di sini min 8. Terus C14 berarti U1 tambah V4 min C14. Berarti 0 tambah 6 sama dengan 3. Min 3 sama dengan 3, sehingga hasilnya 3. Terus C15 U1 tambah V5 min C15. U1 0, V5 sama dengan 4, min C15 sama dengan 5 kali min, jadi min 5. Sehingga hasilnya min 1. C21 U2 tambah V1 min C21. U2 sama dengan 5 kita substitusiin, V1 sama dengan 2 kita substitusiin, min C21 di sini 6, min 6, sehingga hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya untuk C24, U2 tambah V4 min C24. U2 substitusikan 5, V4 substitusikan 6, dan C24 ini 3, kita substitusikan min 3, hingga hasilnya 5. Kemudian C25, U2 tambah V5 min C25. U2 kita substitusikan 5, V5 kita substitusikan 4, dan C25 ini 7, kita substitusikan min 7, sehingga hasilnya 2. C31 U3 tambah V1 min C31. U3 kita substitusikan 0, V1 kita substitusikan 2, dan min C31 11 kita substitusikan jadi min 11, sehingga hasilnya min 9.
C32, U3 tambah V2 min C32 sama dengan, kita substitusikan U3 sama dengan 0, V2 sama dengan 5, dan min C32 garis 3 kolom 2 ini 6, min 6, sehingga hasilnya adalah min 8. Karena masih ada 4 sel non basis yang bernilai positif, dan tujuan optimasi biaya ini adalah minimasi biaya, sehingga kita dapat mengisi sel dari positif yang terbesar. Nah, itu kan C24, maka kita akan C24 akan kita tambah, terus ini bakalan kita kurang, ini kita tambah, terus ini kita kurang, sehingga hasilnya itu seperti tabel ini. Nah, alokasi pada iterasi kedua dari pabrik A ke gudang 1 sebanyak 300 unit, kita kali dengan 2 yaitu 600, sehingga dalam ratusan rupiah kita akan menghasilkan biaya 60 juta ribu rupiah. Dari pabrik A ke gudang 2 akan sebanyak 200 unit, kita kali sama 5, hasilnya akan 1000. Dalam ratusan rupiah kita akan mendapatkan biaya 100 juta ribu rupiah. Dari pabrik B ke gudang 3 sebanyak 200 unit, kita kali sama 3, hasilnya itu 600. Dalam ratusan ribu rupiah akan menghasilkan 60 juta ribu rupiah. Dari pabrik B ke gudang 4 sebanyak 100 unit, kita kali sama 3, hasilnya 300. Dalam ratusan ribu rupiah kita akan menghasilkan 30 juta ribu rupiah. Dari pabrik C ke gudang 2 sebanyak 200 unit, kita kali sama 5, hasilnya 1000. Dalam ratusan ribu rupiah biaya yang dihasilkan 100 juta ribu rupiah. Dari pabrik C ke gudang 4 sebanyak 200 unit, dikali sama 6 sama dengan 1200, sehingga dalam ratusan ribu rupiah akan menghasilkan biaya 120 juta ribu rupiah. Dari pabrik C ke gudang 5 sebanyak 200 unit, dikali sama 4 sama dengan 800. Dalam ratusan ribu rupiah biaya yang diperlukan itu 8 juta ribu rupiah. Jadi total biaya yang pada distribusi ini adalah 550 juta ribu rupiah. Nah, pada iterasi 3, sel basis dapat kita lihat adalah sel 11, 12, 23, 24, 32, 34, dan 35. Untuk penentuan sel masuk, itu rumusnya CJ tambah VJ sama dengan CIJ. 11 berarti U1 tambah V1 sama dengan 2, U1 tambah V2 sama dengan 5, U2 tambah V3 sama dengan 3, U2 tambah V4 sama dengan 3, U3 tambah V4 sama dengan 5, U3 tambah V2 sama dengan 5, U3 tambah V4 sama dengan 6, U3 tambah V5 sama dengan 4. Nah, kita misalkan U1 nya sama dengan 0, substitusikan U1 sama dengan 0, maka V1 nya sama dengan 2, substitusikan U1 sama dengan 0, maka V2 nya sama dengan 5, kita substitusikan V2 sama dengan 5, kita akan menghasilkan U3 sama dengan 0. Kita substitusikan U3 sama dengan 0, kita akan menghasilkan V5 sama dengan 4. Kita substitusikan U3 kembali sama dengan 0, maka kita akan menghasilkan F4 sama dengan 6. Kita substitusikan F4 sama dengan 6, kita akan menghasilkan U2 sama dengan. Nah, untuk sel basis ada 13, 14, 15, 21, 22, 25, 31, serta 33. Nah, kita tadi udah dapat hasil dari sel basis, maka untuk setiap non basis kita dibekali rumus CPQ sama dengan UI tambah VJ min CIJ. Yang pertama C13 berarti U1 tambah V3 min C13. Kita substitusikan U1 sama dengan 0, V3 sama dengan 6, dan C13 sama dengan 6, dan sini min 6, sehingga hasilnya min 12. C14, U1 tambah V4 min C14. Kita substitusikan U1 sama dengan 0, V4 sama dengan 6, dan min C14 sama dengan min 3, sehingga hasilnya 3. C15, U1 tambah V5 min C15. Kita substitusikan U1 sama dengan 0, V2 sama dengan V5 sama dengan 4, dan C15 sama dengan 5, dan min 5, sehingga hasilnya
min 1, C21, U2 tambah V1 min C21. Kita substitusikan U2 sama dengan min 3, V1 sama dengan 2, dan min C21 sama dengan min 6, sehingga hasilnya min 7. C22, U2 tambah V2 min C22. Kita substitusikan U2 sama dengan min 3, V2 sama dengan 5, dan min C22 sama dengan 10, min 10 jadinya, sehingga hasilnya min 8, C25. U2 tambah V5 min C25. Substitusikan U2 sama dengan min 3, V5 sama dengan 4, dan C25 sama dengan min 7, sehingga hasilnya min 6, C31. U3 tambah V1 min C31. U3 kita substitusikan 0, V1 sama dengan 2, dan min C31 sama dengan min 11, sehingga hasilnya min 9. C33, U3 tambah V3 min C33. Kita substitusikan U1 sama dengan 0, V3 sama dengan 6, dan min C33 sama dengan min 6, sehingga hasilnya 0. Karena masih ada satu salmon basis yang bernilai positif dan tujuan optimasi ini adalah minimasi biaya, maka tabelnya belum optimal. Nah, biaya sel masif ini adalah sel yang nilai positif terbesar. Nah, ini kan hasilnya C14, sehingga kita akan mengisi sel C14 dan sehingga biaya transportasinya itu dapat berkurang. Ditambah, dikurang, ditambah, dikurang, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dan alokasi pada iterasi ketiga adalah dari pabrik A ke gudang 1 sebanyak 300 unit dalam ratusan rupiah, kita akan menghasilkan biaya 60 juta rupiah. Dari pabrik A ke gudang 4 sebanyak 200 unit dalam ratusan ribu rupiah, biaya yang dihasilkan 60 juta rupiah. Dari pabrik B ke gudang 3 sebanyak 200 unit dalam ratusan ribu biaya yang dihasilkan dalam ratusan ribu rupiah, biaya yang dihasilkan 60 juta rupiah. Dari pabrik B ke gudang 4 sebanyak 100 unit dalam ratusan ribu rupiah, biaya yang dihasilkan 30 juta rupiah. Dari pabrik C ke gudang 2 sebanyak 400 unit dalam ratusan ribu rupiah, biaya yang dihasilkan 200 juta rupiah. Dari pabrik C ke gudang 5 sebanyak 200 unit, biaya yang dihasilkan dalam ratusan ribu rupiah adalah 8 juta rupiah. Total biaya yang diperlukan adalah 490 juta rupiah. Iterasi yang keempat, pada sel basis adalah sel yang kita isi. Nah, di sini berarti ada sel 11, 12, 14, 23, 24, 22 serta 32 serta 35. Untuk penentuan sel masuk, yang pertama, pada setiap sel basis itu kita dibekali rumus UI tambah VJ sama dengan CIJ, sehingga U1 tambah V1 sama dengan 2, U1 tambah V2 sama dengan 5, U1 tambah V4 sama dengan 3, U2 tambah V3 sama dengan 3, U2 tambah V4 sama dengan 3, U3 tambah V2 sama dengan 5, U3 tambah V5 sama dengan 4. Nah, kita misalkan U1 sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan V1 sama dengan 2, V2 sama dengan 5, V4 sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan V4 sama dengan 3, maka kita akan menghasilkan U2 sama dengan 0. Kita substitusikan U2 sama dengan 0, maka kita akan menghasilkan V3 sama dengan 3. Kita substitusikan V2 sama dengan 5, sehingga kita akan menghasilkan U3 sama dengan 0. Kita substitusikan U3 sama dengan 0, maka kita akan menghasilkan V5 sama dengan 4. Nah, untuk salmon basis itu kan yang gak kita isi. Di sini ada 13, 15, 21, 22, 25, 31, 33, dan 34. Tadi kita udah dapetin hasil dari salmon basisnya. Kemudian hasil dari basisnya. Kemudian untuk salmon basis itu kita punya rumus CPK sama dengan UI tambah VJ min CIJ. Kita substitusikan U1 sama dengan 0, V3 sama dengan 3,
dan min C13 sama dengan 6 sehingga hasilnya min 3. C15 berarti U1 tambah V5 min C15, kita substitusikan U1 sama dengan 0, V5 sama dengan 4, dan C15 sama dengan min 5 sehingga hasilnya min 1. Pada C21 kita punya U2 tambah V1 min C21, kita substitusikan U2 sama dengan 0, V1 sama dengan 2, dan min C21 sama dengan min 6. Dan C22 U2 tambah V2 min C22, kita substitusikan U2 sama dengan 0, V2 sama dengan 5, dan C22 sama dengan min 10 sehingga hasilnya min 5. Selanjutnya C25 U2 tambah V5 min C25 sama dengan, kita substitusikan U2 sama dengan 0, V5 sama dengan 4, min C25 sama dengan min 7 sehingga hasilnya min 3. C31 U3 tambah V1 min C31, kita substitusikan U3 sama dengan 0, V1 sama dengan 2, dan min C31 sama dengan min 11 sehingga hasilnya min 9. C33 sama dengan U3 tambah V3 min C33 sama dengan, kita substitusikan U3 sama dengan 0, V3 sama dengan 3, dan min C33 sama dengan min 6 sehingga hasilnya min 3. Selanjutnya C34 sama dengan U3 tambah V4 min C34, kita substitusikan U3 sama dengan 0, V4 sama dengan 3, dan C34 sama dengan min 6 sehingga hasilnya 1. Karena semua nilainya udah negatif, maka tabelnya udah optimal. Solusi optimalnya itu sama kayak solusi dari iterasi yang ketiga, yaitu dari pabrik A ke gudang 1 sebanyak 300 unit dalam ratusan ribu rupiah memerlukan biaya 60 juta rupiah. Dari pabrik A ke gudang 4 sebanyak 200 unit dalam ratusan ribu rupiah membutuhkan biaya 60 juta rupiah. Dari pabrik B ke gudang 4 sebanyak 200 unit dalam ratusan ribu rupiah membutuhkan biaya 60 juta rupiah. Dari pabrik B ke gudang 4 sebanyak 100 unit dalam ratusan ribu rupiah memerlukan biaya 30 juta rupiah. Dari pabrik C ke gudang 2 sebanyak 400 unit dalam ratusan ribu rupiah memerlukan biaya 200 juta rupiah. Dari pabrik C ke gudang 5 sebanyak 200 unit dalam ratusan ribu rupiah memerlukan biaya 80 juta rupiah. Total biaya yang dihasilkan adalah sebanyak 490 juta rupiah. Sekian video pembelajaran metode transportasi menentukan solusi optimal dengan cara metode modifikasi distribusi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.